Oke, halo semua, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas beberapa saham yang IPS-nya naik tinggi ya, baik secara quarter on quarter maupun yang year to date, year on year. Jadi saya mau bahasnya saham-saham yang kenaikan IPS-nya tinggi dan juga bukan saham call ya. Karena saham call kalau biasanya IPS-nya naik berarti sudah tidak menarik lagi. Harusnya saat IPS turun call baru menarik. Pernah dibahas di YouTube seseorang, saya lupa, nanti saya cek deh di deskripsi ya. Saya akan tulis di deskripsi. Friend, jadi akan dibahas saham Friend kalau berdasarkan IPS Kiokinya ini. Friend, kemudian SSMS, BP Boga enggak dulu ya, enggak dibahas dulu ya karena ini saham-saham yang bisa dibilang sedang repo, jadi malas untuk dibahas. Kemudian saham APLN, kemudian saham BGTG, Jekon, Trim, dan Cevin. Untuk bagian IPS Kioki growth-nya saham-saham itu dulu. Kemudian yang year to date, year on year growth-nya akan bahas saham apa, AGRS, kemudian MTEK, dan APLN ya. APLN tadi termasuk Tri sudah naik tinggi, jadi kita bahas saham IPCC aja biar lebih seru. Jadi itu aja ya, bahas saham-sahamnya, MAPA, AGRS, MTEK, kemudian APLN, IPCC, dan saham Friend, BGTG, Jekon, Cevin, dan Trim. Oke, sebelum lanjut saya beri disclaimer dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Kita bahas yang pertama kita bahas adalah saham Friend dulu deh, yang bagian IPS Kioki growth dulu ya. Dan untuk broker summary kan karena ini siang ya, jam 14.03an, jadi hari ini broker summary-nya belum rilis. Kita hanya berdasarkan broker summary kemarin dan juga broker summary beberapa hari kemarin secara money flow. Jadi untuk broker summary Friend kemarin kurang menarik ya, ini ada distribusi dari CCYJ, BKG, pembelinya banyak retail, jadi menurut saya ini kurang menarik secara jangka pendek untuk Friend. Jadi harus dipantau dulu. Kalau secara money flow, ini money flow-nya kurang bagus ya, malah terus out money flow-nya dan retail terus masuk, jadi kurang bagus. Kita tunggu area bottoming-nya dan juga tunggu ada akumulasi lagi baru kita bisa beli. Untuk sekarang saya sarankan untuk wait and see dulu karena belum ada akumulasi. Untuk area menariknya tentu di sini masih oke ya. Di area yang pertama, area cicil pertama di 71 sampai 73, kemudian cicilan kedua atau yang terakhir ada di harga 68 sampai dengan harga 69. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 66 bisa cut loss dulu deh. Kita main aman dulu. TP yang terdekat di sini, TP kedua di sini. Ini masih sama seperti trading plan sebelumnya ya. Semoga kalau udah di area sini ada akumulasi lagi dari bandar dan mengangkat lagi saham ini mengikuti window dressing. Semoga naik ya. Oke, seperti itu aja untuk Friend, kurang menarik. Lebih menarik kalau tunggu di area bawah secara teknikal, walaupun IPS-nya sudah naik tinggi. Kemudian lanjut ke saham APLN. APLN kita anggap sebagai IPS year on year ya di sini ya. Jadi selanjutnya yang kita bahas ini adalah saham BGTG dulu. Untuk BGTG broker summary kemarin kurang menarik, ini distribusi besar dari bandar YB, kemudian pembelinya banyak retail yang cukup kompak juga, jadi menurut saya ini kurang menarik. Retail masuk ini pertanda saham ini masih kurang menarik untuk dipantau. Untuk hari ini sedang ada di area support sini, cicilan pertama, atau bukan cicilan pertama, ini memang area support yang cukup oke sebenarnya. Kalau turun kita bisa cut loss dulu. Kemudian saya cek money flow-nya. Untuk money flow terus out berbahaya, retail terus masuk, institusi dan zombie seperti tukeran barang. Jadi masih belum menarik karena retail terus masuk, money flow-nya juga terus keluar. Jadi untuk BGTG masih kurang menarik sepertinya. Support ini juga bisa dijebol dengan mudah. Jadi saya lebih baik tunggu di support terkuatnya aja di sini. Kalau misalnya di support kuat ini ada akumulasi, sangat menarik, tapi karena sekarang belum ada akumulasi, ada potensi turun-turun dulu ke bawah. Jadi kita tunggu di area bawah. Kita tinggal beli sini, kemudian cut loss jika close di bawah sini. Kemudian TP yang terdekat mungkin di sini dulu, di high sekarang ya.
dan bisa juga sampai ke atas lagi, mungkin ke sini kalau misalnya berhasil di atas dari 106 107. Oke, seperti itu untuk BGTG masih cukup oke, walaupun secara view garis besar BGTG sudah downtrend terus ya. Jadi kenaikan IPS ini mungkin hanya sentimen sedikit saja, mungkin belum menjadi sentimen sangat kuat sehingga bandar belum akumulasi. Oke, seperti itu untuk BGTG kurang menarik. Lanjut ke saham Jekon. Untuk saham Jekon, broker summary kemarin tanggal 17 ini malah ada distribusi besar oleh PD, KI, NI. Tapi paling besar oleh PD ya. Nilainya sangat luar biasa besar, 6,3 miliar. Pembelinya banyak retail dan mungkin big player spekulan juga. Jadi menurut saya ini masih kurang menarik, walaupun sekarang ada di area support ya. Kalau dicek dari sini money flow harusnya retail masuk terus. Oke, ternyata retail masuk walaupun masih kecil. Sebelum-sebelumnya retail keluar. Ini oke. Kalau NeoBD menganggap ini pergerakannya karena foreign flow recommended. Oke, kalau foreign flow-nya emang terus masuk, ini juga terus masuk ya. Saat koreksi malah terus masuk juga, dan belum ada distribusi yang cukup masif. Jadi ini masih layak untuk dipantau selama retailnya terus keluar. Kalau kita tarik ke 3 November lalu, akumulasi paling besar oleh DH, YP, KK, MG. Penjualnya yang PD tadi, sebenarnya ini PD institusi ya. Dan retail juga ikutan keluar walaupun masih kecil-kecil. Jadi untuk broker summary, secara broker summary menurut saya masih kurang menarik ya. Ini masih overall distribusi sih sebenarnya. Jadi distribusi yang cukup oke. Jadi saya tidak menyarankan untuk dengan uang besar, lebih baik dengan spekulasi saja karena berdasarkan teknikal ini masih cukup oke. Bapak Ibu bisa cicil pertama di area sini, ini bisa menjadi area cicil pertama ya. Kemudian kalau turun lagi bisa menjadi cicilan kedua, dan turun lagi ke bawah sini menjadi cicilan terakhir. Jadi gunakan money management yang Bapak Ibu bisa resikonya di handle. Jadi saya sarankan AVG ada di bawah sini kalau misalnya benar ke bawah sini. Cut loss jika close di bawah dari sini dulu, TP yang terdekat tentu di sini dulu, high sebelumnya, dan TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke area ini. Jekon ini kan saham konstruksi ya, dan biasanya saham konstruksi itu kenaikannya terjadi di akhir tahun. Semoga Jekon naik juga di akhir tahun. Oke, seperti ini Jekon masih cukup oke untuk dipantau, tapi akan lebih baik kita cicil dulu, sabar sampai di area bawah sini dulu aja, baru kita bisa beli banyak. Kalau sekarang sangat berbahaya, resikonya cukup tinggi. Sekitar berapa persen nih? 8%, 9%an, berbahaya ya. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham TRIM. Sekuritas. Oke, ini tanggal 17 dulu. Untuk kemarin malah ada distribusi walaupun nilainya kecil-kecil ya. Ini sahamnya tidak terlalu liquid sebenarnya. YU jual, DYP beli, oke, tidak menarik. Buyer sellernya juga mirip-mirip, jadi masih kurang menarik. Kemudian kalau secara money flow, TRIM masih terus masuk ya. Ini saat koreksi, bandarnya money flow-nya belum distribusi besar, jadi ini masih menarik. Sepertinya bandar masih ada kepentingan di sini. Tapi kemarin ada jualan tanggal 15 November. Sepertinya buangan dari tanggal 14 November ya. Oke, retail sudah mulai masuk, jadi mulai berbahaya. Jadi kita tunggu di area supportnya aja dulu. Untuk area supportnya, sebentar. Ini agak rame, hapus dulu deh. Ini hapus, kemudian ini bisa menjadi area resisten terdekatnya mungkin di sini dulu deh. Ini kemudian ini gagal ya. Kemarin kan sudah close di bawah sini tapi lanjut lagi naik ke atas, berarti titik entry-nya salah ini. Salah mencari titik entry. Oke, ini hapus dulu, kita cari support terbarunya dulu. Support terbarunya tentu ada di sini sampai ke area sini. 268 sampai 260 bisa menjadi area supportnya, dan ini juga ada potensi uptrend ya, uptrend kecil. Mungkin akan naik mengikuti window dressing. Jadi di area sini sebenarnya menarik, kita gunakan trading plan seperti ini aja dulu. Kemudian cut loss kita main cepat dulu di saham yang masih belum jelas pergerakannya ini. Kita cut loss di sini dulu. Kita main aman. Kemudian TP yang terdekat di sini dulu, high sebelumnya dapat 13% dan mungkin ada potensi lanjut sampai ke atap
dari uptrend channel ini mungkin bisa sampai ke sini. Ke sini dulu deh yang terdekat. Kemudian tentu target jauhnya, dan semoga bisa sampai ke sana karena sentimennya masih cukup oke, mungkin bisa sampai sini dulu. 32% ya. Ini masih menarik, mungkin bisa sampai ke sini dulu. Tapi jangan fokus terhadap rewardnya, kita harus fokus terhadap resikonya dulu. Kalau misalnya sudah ke bawah sini, jangan tiba-tiba menjadi investor dadakan, lebih baik cut loss dulu aja. Nanti kita bisa cari saham lain yang lebih menarik. Oke, untuk trim seperti itu masih cukup oke dipantau karena sudah dekat area support, jadi lebih low risk ya. Lanjut ke saham terakhir di bagian Kioki Growth-nya ini, yaitu saham Cevin. Untuk Cevin, oke, untuk broker summary kemarin sebenarnya ini banyak retail masuk ya sebenarnya. Jadi kurang menarik. Coba kita cek ulang di sini. Oke. Retailnya masuk tapi kecil ya, hitungannya masih kecil. Money flow-nya sudah mulai tidak distribusi besar, jadi sudah mulai santai pergerakannya, dan sudah mulai ada indikasi masuk dikit-dikit nih, mulai masuk pelan-pelan. Jadi harus kita pantau nih sahamnya, dan juga sekarang kebetulan ada di area dari supportnya. Ini sudah menyentuh area supportnya dan sudah mantul. Sebelumnya saya pernah buat trading plan cepatnya itu di sini, ternyata gagal. Trading plan amannya masih oke ya. Ini Bapak Ibu kemarin beberapa hari lalu, ini tanggal 15 harusnya bisa beli mengikuti trading plan ini, dan harusnya sudah cuan lumayan. Kalau mau TP juga silakan karena sudah menyentuh area TP, tapi kalau masih hold juga oke karena ada berpotensi ke 370 lagi. Untuk Cevin secara broker summary masih cukup oke, walaupun masih berbahaya ya, masih distribusi, tapi distribusinya sudah tidak terlalu masif, jadi masih layak untuk dipantau. Untuk area belinya, mungkin area beli di sini masih cukup oke ya. Ini masih dianggap sebagai support yang sangat kuatnya. Trading plan ini juga masih cukup oke, tapi untuk harga sekarang sepertinya sudah terlalu jauh ya. Kita cari dulu titik entry cicil pertamanya lagi. Kalau mau beli sekarang resikonya sampai 11% berbahaya. Untuk area entry sekarang mungkin ada di sini dulu. Di sini bisa menjadi area cicilan pertama, cicilan kedua tentu di sini. Cut loss jika close di bawah 313, jadi usahakan AVG-nya ada di sini dulu. Cut loss jika di sini di bawah dari 316 aja deh. Kita main aman. TP yang terdekat tentu ada di sini dulu. Di sini kemudian TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke bearish pertama di sini. Ini bearish, kemudian lowest candle-nya ada di sini 430. Mungkin bisa sampai ke 430 dulu targetnya. Oke, masih sangat lumayan ya, dengan potensi reward sekitar 12 sampai dengan 30%, resikonya hanya sekitar 4,8%, masih cukup menarik untuk dipantau, dan juga sentimen dari kenaikan EPS yang tinggi ini bisa menjadi sentimen yang sangat oke untuk Cevin. Oke, sekarang ke bagian year to date year on year growth-nya. Yang pertama adalah saham MAPA. Untuk MAPA broker summary kemarin cukup oke. Ini ada akumulasi dari broker RX, KZ, YUAK, tapi paling besar oleh RX dan KZ. Penjualnya ada MG, CSBS. Oke, cukup menarik walaupun buyer sellernya dikit ya, ini terhitung dikit, jadi sebenarnya kurang liquid sih untuk saham seperti ini. Ini tergolong akumulasi walaupun tidak serius ya, jadi masih 50-50 menurut saya, jadi masih layak untuk dipantau. Untuk money flow-nya coba, kalau retail keluar menarik, ternyata retail masuk jadi masih tidak terlalu menarik. Ini sahamnya di backup oleh asing ya, asing menguasai 80% dari total saham beredar, dan asing terus akumulasi. Berarti ini ada kepentingan dari asing, sepertinya mereka ingin mengangkatnya lagi dan juga akan menjual di harga atas biar mereka untung. Oke, layak dipantau walaupun retail-retailnya masuk ya. Jadi saya sarankan gunakan uang kecil aja karena ini lebih ke arah spekulasi. Uptrend channel ini sepertinya gagal, pernah jebol, lanjut lagi naik ke atas. Ini malah masuk lagi ke uptrend channelnya lagi. Jadi ini hapus saja. Sekarang kita melihatnya berdasarkan break dari higher high. Ini high sebelumnya ya. Di break, walaupun di breaknya tidak terlalu kuat, sepertinya ada koreksi-koreksi dulu biar lebih aman. Ambil low di sini, kemudian high di sini. Mungkin akan koreksi sampai ke harga 38,2% atau mungkin sampai ke 23,6%. Jadi saya bagi dua area. Pertama di sini dulu area cicil belinya.
area cicil beli keduanya mungkin bisa sampai di sini. Oke. Oke, seperti ini aja. Dan ini mungkin akan dijebol dengan mudah ya, karena pergerakannya masih belum jelas. Dan juga masih banyak retail-retail yang masuk. Harusnya Banter akan jualan dulu. Saya untuk mapa ini akan lebih sabar dulu aja. Terlebih lagi MACD-nya sudah mulai dead cross ya. Jadi ada potensi koreksi-koreksi dalam dulu. Saya lebih suka untuk tunggu di sini. Cicil pertama di area sini 3060 sampai 3000, harga 3000. Cicilan kedua dan terakhir adalah di harga sini 2860 sampai dengan harga 2900. Usahakan AVG ada di area sini. Cut loss jika close di sebentar. Di sini juga sebenarnya bisa menjadi area support sih. Oke, cut loss-nya Oke, kita main aman aja. Ini untuk swing jangka panjang ya. Kita ubah strategi. Kita buat 3 area entry. Jadi usahakan AVG ada di bawah sini. Kalau misalnya benar turun sampai bawah sini, cicilan terakhir di 2700 sampai dengan harga 2600. Cut loss jika close di bawah dari sini. TP yang terdekat tentu di high sebelumnya lagi, atau di sini dulu deh biar aman. Di situ kemudian high selanjutnya mungkin bisa sampai ke sini 3600. Sepertinya masih bisa sampai ke 3600. Dan TP ketiga sepertinya bisa juga sampai ke area dari 127,2% dari Fibonacci. Mungkin bisa sampai ke harga dari 4000. Oke, seperti ini untuk mapa masih menarik, tapi saya lebih suka tunggu di area bawah. Jadi ini harus sabar. Sepertinya mungkin baru tahun depan kita bisa beli ya. Sabar-sabar dulu, cicil-cicil dulu di bawah di sini. Mungkin Januari, Februari, Maret baru bisa kita beli. Jadi harus pantau terus untuk swing jangka panjang. Oke, seperti itu untuk mapa. Lanjut ke saham AGRS. Untuk AGRS, broker summary kemarin cukup oke. Ada akumulasi dari YP dan YJ. Paling besar oleh YP tentu. Sepertinya ini big player ya. Kobe Elvin dan kawan-kawannya mungkin yang mengangkat. Kemudian bayar 17, seller 27, ada akumulasi yang cukup oke oleh YPYJ. Masih oke, coba kita cek di sini. Kita cek money flow-nya. Untuk money flow sudah mulai in, walaupun masih sedikit-sedikit. Ini pelan-pelan akumulasinya dari bandar sejak kapan nih? 11 November. Kalau saya tarik ke 11 November lalu, akumulasi paling besar oleh SQ, YP, CP. Penjualnya ada CC, EP, AT. Ini malah tergolong netral ya. Walaupun di sini terlihat ada akumulasi pelan-pelan. Retailnya juga mulai pelan-pelan jualan, tapi ada masuk juga. Oke. Masih cukup oke untuk dipantau untuk AGRS, walaupun jangan gunakan uang besar karena ini sahamnya masih tergolong spekulasi. Dan sekarang sudah ada di area resisten. Maksud saya area support, karena sebelumnya ini adalah area resisten dari pola yang bisa disebut sebagai inverted head and shoulders mini ya, kecil sekali di sini. Kemudian break, koreksi, ada potensi lanjut lagi naik ke atas, mungkin akan menyentuh 107 dalam waktu dekat. Jadi untuk trading plan-nya kita main cepet dulu aja di saham seperti ini. Cut loss jika close di bawah dari sini, tap yang terdekat di sini dulu. Kalau mau main jangka menengah atau jangka lebih panjang lagi, mungkin cicil pertama di sini, cicil kedua di sini. Usahakan AVG ada di area bawah sini. Cut loss jika close di bawah dari sini, dan tap yang terdekat tentu ada di sini dulu. Dan bisa sampai ke high sebelumnya di sini 35%, sangat oke ya sebenarnya kalau misalnya benar tunggu di area bawah di sini. Oke, untuk AGRS seperti itu aja. Lanjut ke saham MTEK. Untuk MTEK, broker summary kemarin malah ada distribusi besar ya oleh asing, jadi berbahaya untuk saham MTEK. Dan ini adalah cicilan pertama kita ya, harusnya sudah dapat. Sekarang ada di area supportnya. Cicilan pertama, cicilan kedua. Oke. Kalau kita cek dari sini, secara money flow. Secara money flow malah out terus, jadi menurut saya ini berbahaya. Retail terus masuk, asing terus jualan. Asing ini salah satu penguasa terbesar ya, 20%, dan juga institusi. Seperti ada tukeran barang antara
asing dan juga institusi, tapi retail malah masuk besar juga, jadi berbahaya menurut saya. Untuk MTech lebih baik hindari dulu aja saham seperti ini. Lebih baik cari saham yang sedang diakumulasi dan retailnya sudah jualan. Kalau Bapak Ibu masih mau beli untuk swing jangka menengah atau jangka panjang, saya lebih sarankan tunggu di area bawah-bawah sini aja, lebih aman. Jadi cicilan pertama di sini dulu. Ini bisa menjadi cicilan pertama tentu, kemudian cicilan kedua di sini, cicilan ketiga di sini. Jadi usahakan AVG-nya kalau misalnya turun ke bawah sini, AVG ada di area sana. Cut loss jika close di bawah dari sini dulu. TP yang terdekat tentu di high sebelumnya di sini. Kemudian TP selanjutnya mungkin untuk MTech bisa sampai ke area dari sini lagi. Kalau misalnya Bandar ingin goreng-goreng saham ini lagi dengan sentimen IPS yang naik tinggi, mungkin masih oke sampai ke area sini ya untuk MTech. Oke, seperti itu aja untuk MTech. Lanjut ke saham APLN ya. Tadi mau bahas APLN ya. Untuk APLN berikut sama di kemarin masih cukup oke. Malah oke nih, ada akumulasi oleh AK, EP, penjualnya ada NI, CC. Akumulasi cukup serius dari Bandar, bayar 15, seller 31, berarti retail-retailnya sepertinya akan sudah jualan besar ya. Oke, retail jualan menarik, akumulasi terus dari Bandar sejak tanggal berapa nih? 11 November. Kalau kita tarik ke 11 November lalu, akumulasi terbesarnya oleh asing, ZPAK, dan juga broker Bandar lokal BB Verdana. Oke, menarik sekali. Penjualnya dari retail juga. Menarik, bayar 26, seller 31, akumulasi yang tidak terlalu serius tapi cukup oke karena bandar-bandar top 4-nya ini terkenal sering mengakumulasi saham dan biasanya saham ini akan lanjut naik ke atas. Untuk teknikalnya ini hapus dulu karena ternyata tidak turun ya, ini malah terus lanjut naik ke atas. Jadi kita cari titik entry terdekatnya dulu. Untuk titik entry-nya sekarang ada di area resisten ya, mungkin berbahaya nih, ada potensi mungkin koreksi-koreksi dulu ke area bawah. Dan titik entry yang menurut saya cukup menarik adalah di area sini. Harga 155 sampai dengan 150 bisa menjadi area yang menarik. Dan saya lebih suka untuk main jangka pendek dulu, mungkin bisa seperti ini. Sebentar, ini kan break of structure, kemudian tarik garis ke sini, dan ini adalah 61,8%-nya. Kalau misalnya masih bertahan di atas 61,8%-nya, potensi lanjut ke 127,2% atau mungkin ke 100% dulu. Tapi kalau misalnya jebol ke bawah dari 61,8%, potensi kuat ke 38,2%. Jadi ini adalah area beli kedua kita nanti, kalau misalnya benar turun ke bawah sini. Oke, untuk trading plan pertama seperti ini dulu aja, kita main aman. Kemudian trading plan kedua mungkin bisa seperti ini. Ini trading plan yang lebih saya suka. Tunggu di area 38,2% dulu, kita main aman dulu. TP-nya mungkin di sini dulu yang terdekat 61,8%-nya. Kemudian TP kedua, dan semoga naik tinggi dibarengi dengan sentimen yang cukup oke ya ini. Kenaikan luar biasa besar oleh APLN di EPS-nya mungkin bisa sampai ke sini. Dengan sentimen sebagus itu, swing jangka menengah ya. Atau mungkin bisa sampai ke sini lagi, 107,2%. Oke, untuk APLN seperti itu aja, menarik, tapi saya lebih suka tunggu di area bawah sini. Tapi kalau menggunakan trading plan ini mungkin hanya untuk spekulasi dengan uang kecil aja. Oke, lanjut ke saham terakhir ya, yaitu saham IPCC. Untuk IPCC malah ada distribusi ya. Tanggal 17 bagaimana? Tanggal 17 kemarin malah ada akumulasi oleh PDAI. Menarik, penjual CCBQ sepertinya ini adalah retail versus retail. Tapi sepertinya retail PD dan HI kekuatan lebih besar, atau ada big player mungkin yang menggunakan PDHI. Beli lebih banyak, jadi bayarnya ini totalnya hanya ada 11, seller ada 19, berarti ada akumulasi yang cukup oke oleh Bandar PDAI. Kemudian kalau cek dari sini, dari money flow-nya, ini menarik ya. Menurut saya masih sangat-sangat menarik. Saat kenaikan tinggi ini money flow in, kemudian saat koreksi-koreksi distribusi tidak terlalu masif, ini masih cukup oke. Bahkan sekarang sudah mulai ada akumulasi kembali. Sangat menarik menurut saya. IPCC salah satu saham hidden gem. Kalau saya tarik dari 1 November coba. 1 November,
paling besar oleh CCNI, penjualnya YPAOXC Retail. Oke, seperti ada tukeran barang. Kalau saya tarik ke money flow in terdekat 15 November. Kesini money flow in-nya oleh PDKKAI. Oke, menarik, penjualnya tetap ada retail. Oke, menarik, kebetulan sekarang ada di area supportnya. Saya masih suka dengan trading plan seperti ini. Cicil area di 595 sampai dengan harga 565, sekarang ada di 585, masih cukup oke. Tengah-tengah dari area cicilnya. Cut loss jika close di bawah 550 dulu, kita nyari aman dulu. Kemudian TP yang terdekat tentu di high sebelumnya di sini 660 dan mungkin bisa sampai ke sebentar. Aduh, salah. Mungkin bisa sampai lebih tinggi lagi, sampai ke harga atas ini. Kalau misalnya ini break ya, karena ini kalau misalnya break berpotensi membentuk pola double bottom raksasa. Dan kalau double bottom biasanya kenaikannya itu cukup tinggi. Anggap neckline-nya di sini dulu. Target terdekatnya mungkin ke sini dulu 127,2%-nya, yaitu di high ini ya, high Agustus 2021 lalu. 700-an. Ini adalah target kedua kita, dan target ketiganya mungkin kalau misalnya bandar terus goreng-goreng saham ini lagi ke 161,8%, dan kebetulan itu adalah menutup gap di tanggal berapa ini? Tanggal 25 Januari ya. 780-an. Oke, menarik untuk IPCC, tapi saya sarankan dengan uang kecil karena ini saham tidak terlalu liquid dan juga pergerakannya masih belum jelas. Ini akumulasinya tapi cukup serius ya. Jadi menurut saya masih cukup oke untuk dipantau IPCC. Mungkin berpotensi akan lanjut naik tinggi lagi karena ini saham belum liquid dan mungkin akan dilikuidasi oleh bandar saat diangkat naik tinggi ke atas. Oke, seperti itu sudah 10 saham saya bahas, dan salah satu yang menarik adalah IPCC, menarik. Kemudian tadi apa aja ya? APLN menarik tapi tunggu di bawah. Kemudian Friend menarik juga tapi tunggu di bawah. Trim dan Cevin juga menarik tapi tunggu di area bawah. Oke, seperti itu aja. Semoga hasil sharing saya dapat bermanfaat untuk trading Bapak Ibu, dan khususnya ini untuk swing trading yang jangka menengah jangka panjang ya. Semoga kita bisa cuan besar di saham-saham seperti ini hanya menggunakan EPS dan juga technical dan juga bandarmologi. Oke, sebelum jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat sore ya.